illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Ya. Umrohnya berkali-kali ketika berada di Mekah itu. Misalnya di Mekah seminggu, umroh beberapa kali gitu. Bid'ah, jelas. Kenapa? Kita tahu ta'rif pengertian bid'ah itu apa? Ibadah yang tidak mencontoh Nabi SAW. Termasuk dalam hal bilangan ini, kita harus mencontoh Nabi. Nabi dan para sahabat di Mekah itu 10 hari ketika Futuh Mekah, 18 hari ketika Haji Wada. Berapa kali beliau dan para sahabat umroh? Sekali. Ya. Apakah kita boleh lebih dari Nabi? Tadi jawabannya, tidak boleh lebih. Ya. Termasuk ketika kita berada di Madinah seminggu misalnya. Berapa kali kita boleh ziarah ke makam Nabi? Berapa kali? Sekali. Sekali saja, sudah cukup. Ya. Para sahabat ziarah ke makam Nabi SAW itu biasanya sepulang dari safar. Yang penduduk Madinah ya, misalnya pulang dari Mesir, pulang dari Mekah, pulang dari Yaman, pulang dari tempat-tempat di luar Madinah, berziarah ke makam Nabi. Sudah. Penduduk di luar Madinah ketika masuk Madinah menyempatkan berziarah ke makam Nabi. Kalau mau nggak apa-apa, nggak wajib. Ya. Hanya perlu diingat bahwa ziarah itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita ke Masjid Nabawi adalah apa? Tujuan utama kita ke Madinah adalah salat di Masjid Nabawi, yang keutamaannya luar biasa, 1000 kali lipat kan dibanding di masjid-masjid lain. Gitu. Nah, setelah salat di Masjid Nabawi, mungkin tahiyatul masjid atau mungkin salat duhur atau asar pas waktunya kan, habis itu silahkan ziarah ke makam Nabi kalau mau. Ya. Maka Imam Malik itu sangat tidak suka melihat orang datang dari Mesir, datang dari Yaman, datang dari Syam, langsung ke makam Nabi, langsung ziarah ke kubur Nabi. Imam Malik menyaksikan ini dan beliau tidak suka. Enggak benar itu. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Karena tidak boleh mempersiapkan perjalanan itu, perjalanan ibadah ya, kecuali menuju 3 masjid. Untuk apa? Tentu untuk sholat, iktikaf. Ya. Bukan untuk ziarah, itu bukan tujuan utama. Begitu juga umroh berkali-kali tadi, tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ketika imam sudah membaca surat Al-Fatihah, surat pendek dalam salat, kita baru takbiratul ihram. Apakah harus baca doa iftitah atau langsung mendengarkan? Mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibaca, diperdengarkan, diam, dengarkan. Buat apa imam membaca jahar keras kalau tidak untuk kita dengarkan? Maka ya sudah, takbir Allahu Akbar, langsung kita mendengarkan. Karena nggak ada waktu kan? Dan sudah mendapatkan 1 rakaat apa belum? Sudah. Bahkan mendapati imam sedang rukuk saja, dapatkah 1 rakaat? Dapat. Mana dalil?
Abu Bakrah. Kalau tidak salah pernah kita bahas di majelis ini, Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya. Ketika dia telat lalu berlari karena nggak mau masbuk, berlari menuju saf. Takut Rasul dan para sahabat keburu i'tidal, maka belum sampai saf sudah ruku. Mungkin kurang 2 langkah 3 langkah lagi ya. Sambil ruku itu sambil melangkah. Tentu ini diketahui oleh para sahabat dan dilaporkan kepada Nabi SAW, dan Nabi hanya memperingatkan Abu Bakrah lain kali jangan lari-lari, nggak boleh mengejar salat dengan lari-lari. Alaikum bis sakinati wal waqar. Jika kalian menuju salat harus tenang, santai, nggak boleh lari. Jalan cepat boleh, lari tidak boleh. Adapun Abu Bakrah ikut salam bersama para sahabat, Nabi tidak menyalahkan. Kalau masih kurang 1 rakaat, tentu Nabi angkat bicara, masih kurang 1 kamu, tambah 1 lagi. Enggak. Berarti ketika kita mendapati imam sedang ruku, maka sudah mendapatkan 1 rakaat. Wallahu a'lam. Ya. Enggak ya, ini bahasa ya. Ini bahasa ya, kecuali kalau belajar bahasa Arab itu untuk dilanjutkan ke tafsir hadis misalnya ya. Kalau kan berapa banyak orang belajar bahasa Arab itu, taruhlah misalnya mau jadi TKI, TKW misalnya ya kan. Saya kira tidak ya. Kecuali sekali lagi bahasa Arab di pesantren yang tentu tidak bisa dipisahkan dari ayat, tidak bisa dipisahkan dari hadis. Wallahu a'lam. Misalnya kita sedang berada di bulan Syawal, kemudian bertepatan dengan rencana ingin puasa Syawal, Ayyamul Bid, Senin Kamis itu kan. Tadi kan dalam satu amalan niatnya tidak boleh digabungkan beberapa niat gitu. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Pilih yang mana? Iya. Harus salah satu Ustaz. Betul ya. Jika antum sengaja puasa 6 hari di bulan Syawal, milih hari Senin, hari Kamis, ya silakan. Tapi niat tetap Syawal. Cuman antum milih aja, pas Senin gitu. Niatnya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya silakan. Ya. Adapun satu puasa niatnya 2, ini sangat butuh dalil. Sementara dalil yang ada tadi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Ya. Beda dengan sudah mencukupi ya. Beda ini, sudah mencukupi. Misalnya orang yang puasa Daud, perlukah dia puasa Senin Kamis 3 hari setiap bulan, puasa Syawal? Enggak perlu, sudah mencukupi gitu. Karena kata Nabi, puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Ini beliau tawarkan kepada Abdullah bin Amr bin As. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku bisa lebih baik dari itu. Kata Nabi, enggak ada yang lebih baik dari itu. Itu sudah yang terbaik, sudah yang terbanyak. Maka sudah mencukupi. Sama dengan orang sholat qobliyah subuh misalnya, qobliyah zuhur misalnya. Perlukah sholat tahiyatul masjid lagi? Perlukah? Tidak perlu, sudah mencukupi. Karena sholat tahiyatul masjid hanya diperuntukkan untuk orang yang mau duduk di masjid. Ya, jangan sebelum duduk
sholat dulu 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Adapun sholat qobliyah 2 rakaat sudah mencukupi. Mana dalil? Nabi SAW dalam sehari semalam masuk masjid berapa kali? Iya, zahirnya dalam sehari semalam 5 kali. Apakah dalam setiap kali masuk masjid beliau selalu salat tahiyatul masjid? Enggak ada riwayat. Beliau masuk masjid langsung mengimami salat. Ya. Kenapa? Ya karena langsung salat. Salat tahiyatul masjid itu bagi yang datang-datang langsung duduk. Seperti Jumatan misalnya, kan datang-datang langsung duduk tuh untuk dengerin khatib berkhutbah. Jangan, sholat dulu 2 rakaat. Atau kajian duha misalnya jam 9, jam 10, datang-datang kan kita langsung duduk tuh dengerin taklim. Jangan, sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.